The Doll 3 dibuka dengan kisah yang pilu. Tara yang diperankan oleh Jessica Mila dan Gian yang diperankan oleh Zizi Zidane. Dua kakak beradik itu menjadi yatim piatu setelah kecelakaan yang menewaskan orang tua mereka. Gian yang hanya menjadi korban luka yang dirawat di rumah sakit, tetapi tidak lama kemudian ia bunuh diri lantaran trauma berat. Kejadian bunuh diri ini berbarengan dengan dilamarnya Tara oleh Aryan yang diperankan oleh Wingky Wiryawan, seorang duda dengan satu anak bernama Mika yang diperankan oleh Monstrat Gizel. Setelahnya, Tara mendapatkan boneka semacam spirit doll yang dinamai Bobby dan meminta dukun untuk memanggil arwah Gian ke dalamnya. Sebetulnya, Tara sudah diperingatkan bahwa prosesi ini berbahaya karena belum tentu arwah yang datang adalah arwah Gian. Bisa saja arwah yang datang merupakan arwah dari makhluk pengganggu lain atau dari arwah orang lain yang masih ingin hidup di dunia. Perkiraan itu memang tidak tepat, namun meskipun arwah yang berhasil dipanggil hingga memasuki boneka tersebut adalah arwah Gian, apakah Gian yang ada di dalamnya masih sama dengan Gian yang dulu dikenal oleh Tara? Itulah permasalahannya. Ada beberapa hal yang memang patut dipuji dari film horor yang satu ini. Pertama, adalah bagaimana ia memberikan porsi horor yang pas. Film besutan Rocky Soraya ini menitik beratkan horor pada adegan-adegan gore yang bikin ngilu dan juga tidak cocok ditonton bagi mereka yang tidak kuat melihat darah. Jump scare memang minim. Begitu pula penampakan-penampakan makhluk yang biasa bikin ciut nyali. Ya, Bobby adalah satu-satunya teror di sini. So, sudah terlihat jelas mau dibawa kemana tema dari film ini. Kedua, adalah film ini memberikan plot twist dengan cara yang enggak maksa. Plot twist kerap kali ditambahkan pada sebuah film supaya film tersebut terlihat mencengangkan dan juga bisa dipandang bagus oleh penonton. Namun, beberapa plot twist yang enggak sesuai premis dan terlihat maksa justru akan sangat mengganggu penonton dan juga merusak esensi dari film itu sendiri. The Doll 3 memang memiliki plot twist yang tidak disangka-sangka oleh banyak orang, tetapi tidak dipaksakan dan juga sangat nyambung dengan jalan cerita yang ada. Plot twist ini bahkan menjadi alasan mengapa tunangan Tara dan anaknya kerap diganggu oleh boneka Bobby. Selalu menyenangkan melihat karakter perempuan yang kuat dan bisa berdiri untuk dirinya sendiri. Hal ini terlihat pada diri Tara. Pengembangan karakternya pun baik dan tidak dipaksakan. Kita bisa melihat bagaimana Tara memang sekuat tenaga menjadi mandiri karena keadaan memaksa. Bagaimana kekuatan itu rapuh ketika sang adik bunuh diri dan membuatnya mengambil keputusan yang konyol buat memanggil arwah sang adik. Dari sini kita bisa melihat, sekuat-kuatnya seseorang tentu punya titik rapuh tertentu yang membuatnya justru mencelakai diri sendiri. Selain karakterisasi yang apik, terutama pada tokoh utama, divisi casting juga patut diacungi jempol. Jessica Mila sangat cocok memerankan perempuan muda yang kuat tetapi punya sisi rapuh. Wingky Wiryawan juga cocok banget sebagai Aryan, duda anak satu yang penyayang, mempesona, sekaligus memiliki rahasia kelam. Hal yang paling mencengangkan adalah bagaimana boneka Bobby sangat mirip dengan Muhammad Zidane, pemeran dari Gian. Kabar bahwa boneka animatronik ini khusus dipesan dari luar negeri dengan harga mahal, bukan sekedar gimmick semata. Terbukti bahwa mahal dan langkanya boneka itu punya manfaat dalam mendukung vibes creepy di dalam film ini. Lagi pula, apa yang lebih mengerikan daripada melihat si anak kecil yang seharusnya punya nurani yang bersih, tiba-tiba berubah menjadi sosok kelam dan hal itu sebetulnya dilandasi oleh dendam. Membenci Bobby adalah hal yang dilematis. Di satu sisi, ia adalah boneka creepy yang doyan membunuh dan posesif. Tetapi di sisi lain, ia hanyalah anak kecil yang terluka.
Ia seolah enggak pantas mendapatkan akhir semacam itu ketika orang yang menyebabkan hidupnya hancur justru bisa hidup dan mendapatkan akhir yang baik. Secara keseluruhan, film ini melampaui ekspektasi kita. The Doll 3 bahkan mampu menjawab skeptisisme orang-orang yang menganggap kalau sejak sequel pertamanya, franchise ini cuma salinan dari legenda urban Amerika Serikat tentang boneka berarwah. Setiap keputusan yang diambil tokoh sesuai premis, begitu pula dengan plotnya. Maka, tidak mengherankan kalau film ini langsung meraup hingga 180 penonton pada penayangan pertamanya. Mungkin sulit untuk berharap ia akan menyamai jumlah penonton dan viralitas KKN di Desa Penari, karena tidak ada gimmick marketing yang menyertainya. Meski begitu, kalau bicara soal kualitas, The Doll 3 membuktikan kualitas sinemas kita dalam membuat film yang logis dan sesuai premis. Selain itu, film ini juga memberikanmu satu pesan moral, yaitu mulai dari memperhatikan kesehatan mental orang di sekitar kamu. Bisa saja, seseorang yang kamu kira baik-baik saja, ternyata justru memendam kesakitan yang hebat. Butuh pendampingan dan empati besar agar hal yang terjadi kepada anak seperti Gian tidak terjadi kepada orang terdekat kita. Nah, buat kalian nih pecinta film bergenre horor, kalian wajib nonton ya di bioskop terdekat kalian.